Waktu S2 itu juga bukan mudah karena saya menyelesaikan 4 tahun teman-teman sekalian dengan melahirkan 2 anak. Waktu itu saya sudah menikah dan saya bilang sama suami, boleh nggak saya nggak selesaiin sekolah saya gitu karena udah capek, udah hasil S2 hasil tesisnya juga dicoret-coret sama dosen, saya nggak mau kuliah lagi gitu. Tapi suami lagi-lagi yang mengatakan. Kalau untuk yang jadi Maskan Hufat ini sebuah yayasan Al-Quran, penghafal Al-Quran yang didirikan tahun 2016. Itu ada saya, keluarga, termasuk Ricis sebagai donatur utamanya juga, dan beberapa sahabat lah ya. Sudah berdiri 4 tahun dan sekarang yang sudah belajar, total yang sudah belajar mungkin ada sekitar 400 anak ya yang mukim, artinya yang tinggal. Tapi kita selama pandemi kita buka juga secara online untuk teman-teman belajar Quran, mungkin ada sekitar mungkin ada 600 sampai 700 anak. Alhamdulillah cabangnya ada 8 sebenarnya, tapi hari ini khusus yang teman-teman wilayah Tangerang Selatan aja santri-santrinya yang bergabung karena kan suasana pandemi juga nggak bisa terlalu banyak orang. Jadi ya ini pun tidak terlepas dari bantuan para donatur, teman-teman yang luar biasa menyedekahkan rezekinya untuk keberlangsungan yayasan penghafal Quran ini. Karena sebagian besar memang dihuni oleh anak-anak yatim duafa, mereka yang menghafalkan Quran, maka ada beasiswa full. Dan mereka yang selesai hafalan Quran, mereka bisa lanjutkan kuliah dengan gratis. Kemudian mereka harus kembali mengajarkan Quran dimanapun keadaannya. Oke, saya cukup kaget melihat ini. Iya, tadi sama sekali nggak tahu karena kan suami tipe orang yang yang bukan tipe orang yang romantis buat surprise tuh bukan suami banget gitu. Jadi hari ini memang pikirannya selesai promosi dokter ya udah pulang aja ke rumah gitu. Tiba-tiba ketika pulang ke rumah malah nggak dibawa ke rumah, malah dibawa ke pesantren, ke Maskan Hufat ini kan. Ini pesantren keluarga sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi ketika datang ke sini terus tiba-tiba dikasih bunga-bungaan, kemudian ini dekor juga sederhana daripada santri. Kemudian juga ternyata suami mengumpulkan video dari teman-teman yang mengucapkan selamat, itu kan perlu effort yang luar biasa ya. Jadi nggak tahu juga kapan beliau itu melakukannya, kan saya juga nggak tahu. Jadi hebatlah bisa buat surprise seperti ini. Jadi terima kasih untuk suami, untuk keluarga saya, untuk para santri yang hari ini datang tasyakuran promosi dokter. Tadi sempat curiga nggak pas mau dibawa ke sini? Nggak ada. Apakah curiga? Nggak curiga karena berjalan biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada informasi apa-apa. Kayaknya mereka sudah bersekongkol ya antara ibu saya, ayah saya, adik saya, suami, para santri. Nggak ada yang ngabarin satu orang pun bahwa ada acara makan-makan di sini. Saya tuh pikirannya, ayo Bu cepet pulang, Bu lapar nih, pengen makan di rumah gitu kan, pengen makan siang. Taunya disiapin video-video, disiapin foto-foto, pada hari ini bunga-bungaan, dekorasi, jadi alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Allah begitu banyak bertubi-tubi memberikan berbagai macam nikmat. Semoga Allah jaga saya dan keluarga untuk selalu berada di jalan yang betul. Allah kasih kenikmatan berupa kehamilan ini yang insya Allah sekitar 2 minggu lagi akan melahirkan. Insya Allah kasih kenikmatan untuk bisa terus mendapatkan kesempatan bisa belajar. Allah kasih kenikmatan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Jadi begitu banyak kebaikan dari Allah, mudah-mudahan saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Setelah S3 mau ngapain? Karena sebenarnya saya ngambil 2 kuliah teman-teman sekalian. Satu di UIN Syarif Hidayatullah, satu lagi di perguruan swasta. Jadi selesai satu kerjaan yang ini, sudah selesai kuliahnya, saya harus menyelesaikan disertasi di tempat yang lain. Dan tentu saja masih banyak tugas-tugas lain. Harus fokus lagi dengan anak yang keempat ini, fokus dalam mendidik anak seperti apa, kemudian terus menambah keilmuan, kontribusi lebih banyak kepada masyarakat ya, khususnya dalam dakwah Quran yang saya geluti 4 tahun belakangan ini. Apa yang menjadi dorongan saya untuk terus-menerus kuliah? Banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah sejak kecil ayah kami, ayah dan ibu kan berasal dari golongan keluarga yang sangat sederhana, dan ayah juga yatim piatu sejak kecil, sehingga ayah ibu tidak memiliki kesempatan untuk bisa belajar tinggi karena harus bekerja, karena mereka juga kekurangan, tidak dengan harta yang banyak gitu ya, jadi mereka harus bekerja dan sebagainya. Dan
ayah selalu mengatakan, papa saya selalu mengatakan, papa selalu menabung untuk pendidikan anak-anak. Jadi papa bilang, papa berharap supaya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya. Ketiga, motivasi kuliah, dalam keluarga besar kami belum ada memang seorang pun yang berada dalam titik pencapaian seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan dengan ini menjadi inspirasi bagi anak-anak saya, keturunan kami berikutnya untuk juga bisa belajar lebih baik. Seperti itulah, itu motivasi dalam belajar. Dan semakin kita belajar tentu kita semakin merasa tidak tahu apa-apa ya. Semakin kita belajar semakin kita merasa bodoh. Jadi haus terus dengan ilmu. Ada ayah ibu yang support, ada adik-adik yang support, suami yang sangat luar biasa memberikan dukungan. Yang menyuruh saya kuliah lagi sebenarnya adalah suami, yang menjaga anak-anak juga adalah suami ketika saya belajar. Teman-teman yang hebat, teman-teman yang saling mendukung satu sama lain. Para dosen, guru-guru itu yang sangat luar biasa. 4 tahun saya menimba ilmu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Para pembimbing, ada Prof. Andi dan semua guru besar itu memberikan ilmu-ilmunya. Tanpa mereka semua tidak mungkin saya berada di titik pencapaian studi seperti ini. Ya, sebenarnya orang kan punya hobi yang berbeda-beda ya. Ada orang yang hobinya masak, hobi jahit, ada orang yang hobinya macam-macam sekolah. Nah, saya senang, saya hobi sekolah sebenarnya. Saya suka dunia kampus, saya suka berdiskusi di kampus, bertemu dengan teman-teman, untuk berdiskusi banyak hal di kampus. Gitu. Saya suka dunia perkuliahan. Jadi mungkin saya rasa itu juga yang membuat saya akhirnya terus kuliah. Selain kebutuhan terhadap ilmu juga karena senang belajar, senang bertemu dengan orang-orang yang juga senang belajar, dan itu saya dapat di dunia kampus. Saya tidak pernah dulu tuh menyangka bisa kuliah sampai S3 juga, nggak ada kepikiran sampai situ juga. Jadi waktu itu cuman yang penting udahlah ya S1 S2 udah selesai gitu. Tapi ternyata berangkat dari hobi, senang belajar, kemudian Allah takdirkan sampai di titik ini. Nah, sebenarnya saya juga belum punya cita-cita untuk menjadi seorang profesor, tapi wallahu alam ya, kita nggak pernah tahu perjalanan ke depannya seperti apa. Tapi kalau suami sih nyuruh ayo terus sampai profesor, suami sih nyuruhnya seperti itu. Tapi wallahu alam lah, mohon doanya. Dalam perjalanan apakah ada perasaan nggak mau lanjut, nggak mau selesai, pasti ada. Itu mulai dari perjalanan S1, S2, S3 semuanya ada. Waktu S1 saya mulai karir kan di dunia entertainment, saya main film, saya pergi ke Mesir waktu itu untuk film Ketika Cinta Bertasbih. Saya cuti 6 bulan teman-teman sekalian waktu S1. Pulang-pulang ke kampus, malesnya luar biasa, bener-bener, karena teman-teman udah pada selesai semua kan, jadi malesnya luar biasa. Tapi waktu itu meyakinkan diri harus selesai, akhirnya selesai. Waktu S2 itu juga bukan mudah, karena saya menyelesaikan 4 tahun teman-teman sekalian dengan melahirkan 2 anak. Waktu itu saya sudah menikah dan saya bilang sama suami, boleh nggak saya nggak selesain sekolah saya gitu, karena udah capek, udah hasil S2 tesis, hasil tesisnya juga dicoret-coret sama dosen, saya nggak mau kuliah lagi gitu. Tapi suami lagi-lagi yang mengatakan apa yang kamu mulai harus kamu selesaikan. Akhirnya selesai juga. S3 juga begitu, di tengah perjalanan, aduh udah deh nggak usah selesaiin deh. Suami selalu mengatakan sayang udah di tengah jalan, jadi harus diselesaikan. Jadi sebenarnya sih kalau dikatakan siapa orang terdekat yang paling memotivasi saya untuk kuliah, sebenarnya suami sih. Karena menjalankan kuliah kan tidak mudah, apalagi untuk mereka yang sudah menikah dan punya anak gitu. Tanpa adanya supporter dari orang-orang terdekat itu tidak mungkin terjadi. Jadi saya persembahkan kelulusan saya ini untuk suami, untuk ayah, ibu, untuk keluarga, dan untuk teman-teman. Semoga juga semangat kuliah. Ya, insya Allah 2 minggu atau 3 minggu lagi ya antara waktu itu akan melahirkan, insya Allah kalau Allah izinkan. Persiapannya karena ini anak keempat, jadi mungkin lebih santai. Kemarin saya memang betul-betul fokus dengan perkuliahan saya, jadi tidak terlalu banyak persiapan kepada anak keempat. Itu sebabnya kenapa saya cepat-cepat ingin menyelesaikan, karena saya tahu nanti setelah saya melahirkan pasti saya akan fokus pada bayi gitu. Saya akan kesulitan untuk mengerjakan disertasi saya, mengerjakan penelitian saya. Itu sebabnya kenapa sejarah-sejarah sebelumnya juga begitu. Waktu S2 juga berapa hari sebelum melahirkan ujian. Sekarang juga begitu, berapa minggu sebelum melahirkan harus ujian dulu. Jadi memang supaya bisa fokus dengan pendidikan. Nah, kalau kemarin fokus dengan pendidikan, sekarang rasanya sudah bisa fokus dengan kelahiran anak keempat ini, insya Allah. Kalau untuk urusan persiapan baju dan segala macam nggak banyak, karena kakak-kakaknya masih bisa pakai baju kakak-kakaknya. Paling lebih banyak persiapannya mental dan doa sih. Bagaimanapun
persalinan itu hidup dan mati ya, jadi banyak minta doa, persiapan mental dan menjaga kesehatan. Apalagi di pandemi ini kan, menjaga kesehatan untuk persiapan melahirkan. Karena saya punya banyak kejadian di persalinan sebelumnya karena terlalu capek. Pergi ke sana kemari pada masa persalinannya nggak terlalu kuat gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan persalinan ini bisa kuat. Sahabat sekalian, saya 3 kali sasar yang kemarin itu karena saya mengalami SPD sintesis pudus disfungsi membuat saya nggak bisa jalan. 3 kali sasar akhirnya membuat yang keempat ini terpaksa harus sasar. Jadi mohon doanya dari teman-teman supaya bisa lancar dalam persalinan. Tapi yang jelas saya berharap ketika saya mengandung besar seperti ini, kemudian saya menyelesaikan studi saya, harapannya semoga semangat belajar ini juga bisa tertular oleh anak yang dengan anak yang saya kandung ini, insya Allah. Mudah-mudahan dia belajar juga.